warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mutia Fadila yang akan nemenin kamu selama 5 menit ke depan. Nah teman-teman, hari ini kita bakalan bahas sesuatu nih yang kata sebagian orang sih bikin orang-orang pindah ke planet Mars. Penasaran nggak apa? Namanya itu public speaking, teman-teman. Nah, ada kutipan yang mengatakan bahwa jika saya kembali kuliah lagi, saya akan memilih 2 bidang utama. Yang pertama itu kemampuan menulis dan yang kedua itu kemampuan berbicara di depan umum. Dikutip dari Institute of Public Speaking. Bayangin. Kalau kalian dikasih pilihan antara harus kuliah di teknik nuklir atau belajar ngomong, mending pilih belajar ngomong dulu deh kata gue mah. Karena apa? Karena kalau nuklirnya meledak bisa alasan keluarga dengan estetik dan tenang. So guys, public speaking itu bukan sekedar ngomong tanpa arah, tapi public speaking itu proses yang terstruktur. Terus kalau kita curhat sama teman itu public speaking. Oh, no, itu bukan public speaking guys. Nah, bisa dikatakan public speaking itu ketika orang yang mendengarkan itu ada 2 atau lebih dan punya tujuan yang jelas. Tujuan public speaking itu yang pertama adalah untuk memberi informasi, yang kedua adalah untuk mempengaruhi atau meyakinkan, dan yang ketiga adalah untuk menghibur. Seperti stand up comedy, MC formal, MC non formal, terus apalagi membawa acara, penyiar berita, itu termasuk ke dalam contoh-contoh public speaking. Nah, terus di era sekarang, kenapa kita harus belajar public speaking? Gini, analogi sederhananya, banyak tokoh-tokoh yang sukses, pemimpin-pemimpin yang hebat, kecuali yang itu ya, tapi saya gak mau sebutin, nanti saya kena ban, lagi kasihin akun saya, mana masih newbie lagi. Itu aja ya. Nah, terus banyak juga CEO dan selebgram, seleb TikTok, YouTubers. Itu karena apa? Karena mereka pinter public speaking. Mereka pinter mengolah ide menjadi sesuatu yang enak untuk didengarkan gitu. Bayangin kalau mereka diem aja. Emang kita bakalan tahu kalau mereka pinter? Enggak, teman-teman. Justru karena mereka speak up, karena mereka public speaker yang baik, kita jadi tahu, oh mereka ini seperti ini value-nya. Terus nih ada yang bilang, Mut, gue emang gak pede di kamera, soalnya kalau di kamera muka gue kayak donat digoreng. Guys, please deh, kita ini lagi belajar public speaking. Kalau nunggu muka kayak artis Korea dulu, keburu kita sisa tengkorak sama tulang aja nih. Nah, terus gimana caranya? Tapi faktanya itu, public speaking itu bisa berkembang dengan cara kita berlatih terus-menerus. Tapi jangan lupa berdoa, karena kalau kita berlatih terus-menerus tapi kita nggak berdoa, itu kita sombong. Tapi kalau kita berdoa, percuma kita kayak berdoa siang malam berdoa, mau lo anak kiai pun, tapi kalau lo nggak berlatih berdoa terus, emangnya bisa? Allah juga menyuruhnya berusaha dan berdoa. Tapi kalau lo berdoa doang, emang bisa? Emang lo bakalan bisa? Enggak. Jadi pede aja dulu, belajar dulu ya, berlatih dan berdoa. Terus tipsnya nih ada 3. Yang pertama know yourself. Jadi kamu harus mengetahui diri kamu sendiri dulu, teman-teman. Contohnya kamu nih tipe yang pendiam, apakah pemalu, apakah yang suka teriak-teriak. Jadi nanti ketika menyampaikan kamu bisa menyesuaikan. Contoh nih, ketika kamu orang yang pendiam atau pemalu, kamu disuruh public speaking dengan gaya teriak-teriak kayak halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak itu tuh aneh kan? Kayak saya gitu, aneh itu nanti jadinya. Nah, terus yang kedua itu know your audience. Kamu harus mengenali audiens kamu. Apakah anak-anak, apakah remaja atau Gen Z seperti saya, ataukah bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, karena 3 cocok kalau kamu bilang POV masak telur, tapi videonya, kontennya ditujukan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak.
yang udah tua gitu. Jadi mereka tuh pasti mungkin banyak yang bertanya-tanya, POV itu apa? Bisa-bisa nanti mereka salah pikir kalau itu merek baju gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Terus, dan yang ketiga itu know your apa? Ada yang tahu? Material. Jadi kamu harus pahamin materi yang kamu sampaikan itu ya. Harus benar-benar memahami. Jangan cuma materi yang kamu sampaikan itu awalnya nih kamu dihafal, karena kalau kamu hafal itu udah pasti nanti ketika kamu lupa, kamu bakal ngeblank, kamu nggak tahu lagi harus gimana, kamu harus mulai dari awal. Tapi ketika kamu paham nih, jadi kamu bakal lancar aja. Jadi alurnya tuh kayak storytelling tapi public speaking sebenarnya gitu ya. Nah, selanjutnya nih ada 2 hal yang nggak boleh kamu bahas saat public speaking. Yang pertama itu hal yang sudah mereka ketahui. Contohnya kayak tutorial menggunakan smartphone. Nah itu udah nggak usah ya. Itu nanti bakalan bosen itu public speakingnya juga. Dan yang kedua itu hal yang tidak ingin mereka ketahui. Kamu lagi bahas materi tentang public speaking, tapi pembahasan kamu kan tentang itu, misal tentang sholawat lah, ngaji lah, atau pembahasan yang lain, matematika, itu nggak nyambung. So guys, intinya apa? Intinya kacamata, mama udahlah. Intinya kita harus pintar dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk belajar public speaking. Terus dilatih, dipraktikkan, dan pola pikir kita itu harus tetap positif, dan kita juga harus terus berdoa. Sudah seharusnya dan sepatutnya kita meminta pertolongan kepada Allah, karena yang beri kita lisan adalah Allah itu sendiri. Sekian dari aku, Mutia Fadila. Semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa like ya. Kalau enggak pun like aja lah demi mental health aku nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.